Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam channel saya. Dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal Pretest PPG atau pendidikan profesi guru dalam jabatan untuk guru kelas SD. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe serta aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video bermanfaat berikutnya. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari disimak bersama-sama beberapa soal yang akan saya bahas. Kita mulai dari soal nomor 1. Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan titik-titik. A. Sosial emosional, B. Kognitif, C. Moral, atau D. Spiritual. Jawabannya adalah yang A. Sosial emosional. Kata kunci dari soal ini adalah kalimat dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Berarti dia tidak memiliki keterampilan sosial yang baik. Kita lanjutkan soal berikutnya. Peserta didik telah memiliki moralitas yang benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan titik-titik. Apakah A. Penalaran pasca konvensional, atau B. Penalaran konvensional, C. Penalaran prakonvensional, atau D. Penalaran interkonvensional? Jawabannya adalah penalaran pasca konvensional. Ini merupakan teori perkembangan dari Kohlberg ya. Adapun prakonvensional yaitu moralitas dari sebuah tingkah laku yang dibuat berdasarkan konsekuensinya langsung. Kemudian untuk konvensional yaitu moralitas dari sebuah tingkah laku yang dibuat dengan membandingkannya dengan pandangan dan keinginan masyarakat. Sedangkan perkembangan moral pasca konvensional yaitu moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar orang lain. Ini jawabannya yang A, jelas ya? Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru, dan melakukan kegiatan informal lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal titik-titik. Apakah A. Mengemukakan gagasan, B. Mengaktualisasikan diri, C. Penciptaan hubungan yang baik, atau yang D. Memformulasikan tindakan? Jawabannya tentu saja yang C. Penciptaan hubungan yang baik. Ya, ini sudah jelas. Kegiatan ekstrakurikuler ini bisa meningkatkan keakraban antara guru dengan peserta didik. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah titik-titik. Ini pilihan jawabannya. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. Apakah yang B, RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru? Yang C, silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Atau yang D, RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. C
jawabannya adalah yang C. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Nah, ini jelas sekali ya, karena di dalam RPP ini terdapat langkah-langkah pembelajaran yang sedianya untuk mencapai kompetensi dasar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan beberapa komponen dari RPP untuk mata pelajaran bahasa Indonesia di bawah ini. Ini beberapa komponen RPP dari pelajaran bahasa Indonesia. Pertanyaannya adalah, berdasarkan komponen-komponen RPP tersebut, prinsip yang digunakan adalah titik-titik. Apakah A. memberikan umpan balik dan tindak lanjut? Apa B. keterkaitan dan keterpaduan? C. mendorong partisipasi aktif peserta didik? Atau yang D. memperhatikan perbedaan individu peserta didik? Jawabannya tentu saja yang B. Di sini keterkaitannya terletak pada materi yang dipelajari, yaitu tentang musyawarah. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Benjamin S. Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut. Ini pilihan jawabannya. Silahkan Bapak Ibu dibaca ya. Pilihan jawabannya ini. Ya, jawabannya adalah yang B. Ini sesuai dengan atau yang dilansir dari Ensiklopedia Britannica, bahwa Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Taksonomi Anderson dan Krathwohl menyempurnakan taksonomi Benjamin S. Bloom, mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut. Ini pilihan jawabannya. Kemudian jawaban yang benar adalah yang D. Nah, jadi tinggal ditambahi mencipta ya. Kalau yang tadi S. Bloom hanya ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi. Kemudian Anderson menambahkan ditambah mencipta. Kita lanjutkan soal berikutnya. Fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam titik-titik. Pencapaian standar kompetensi, pencapaian kompetensi dasar, pencapaian tujuan pembelajaran, atau pencapaian standar kelulusan. Ini fungsi indikator ya. Jawabannya yang mana kira-kira? Jawabannya adalah yang D, pencapaian standar kelulusan. Nah, kita ingat kembali beberapa fungsi indikator, diantaranya sebagai pedoman bagi tenaga pendidik untuk menyusun alat ukur pembelajaran. Kemudian alat penunjuk akan adanya perubahan di dalam suatu kegiatan atau kejadian tertentu, atau sebagai pedoman untuk merencanakan dan melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran. Kemudian sebagai pedoman saat hendak mengembangkan kegiatan pembelajaran berdasarkan karakteristik, potensi, kebutuhan, dan lingkungan. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah sebagai pedoman untuk memberikan penilaian terhadap hasil kegiatan belajar mengajar. Nah, ini untuk fungsi yang terakhir ini merujuk pada pilihan jawaban yang D, ini pencapaian standar kelulusan. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Instrumen yang digunakan untuk menilai perilaku siswa dalam proses pembelajaran adalah titik-titik. Nah, menilai perilaku siswa. Apakah pedoman observasi, kuesioner, pedoman wawancara, atau yang D, tes hasil belajar? Jawabannya adalah pedoman observasi. Untuk menilai perilaku siswa,
adalah dengan pengamatan atau observasi. Sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar peserta didik, manakah yang pertama kali harus dipelajari? Apakah A. Buku sumber yang digunakan, B. Kurikulum dan silabus, C. Indikator pencapaian kompetensi, D. Kemampuan awal siswa. Ya, jawabannya yang C. Indikator ya. Karena sejatinya indikator pencapaian kompetensi itu merupakan pedoman yang digunakan untuk membuat instrumen evaluasi atau soal. Nomor 11, Tuti dan Maria dua kakak beradik. Keduanya putri R. Wira Atmaja, mantan Wadana di daerah Banten. Meskipun Tuti dan Maria bersaudara, sifat keduanya sangat berbeda. Tuti seorang pendiam dan selalu berhati-hati dalam menuturkan kata. Dia lebih banyak menggunakan akal dan pikiran daripada perasaan. Sebaliknya, Maria seorang gadis lincah dan periang, tetapi juga mudah murung. Gadis ini lebih banyak menurutkan perasaannya. Watak tokoh Tuti dalam kutipan tersebut adalah titik-titik yang ditanyakan Tuti. Ya, pendiam, berhati-hati, berpikir logis. Ini terlihat dari kalimat ini ya. Dia lebih banyak menggunakan akal dan pikiran daripada perasaan. Soal berikutnya, setelah siswa mempelajari PKN akan memahami cara menghargai jasa para tokoh dalam proses perumusan dasar negara Pancasila, yaitu dengan titik-titik. Ini pilihan jawabannya: tidak mengakui ideologi negara, menganggap Pancasila sebagai ideologi yang tidak sesuai dengan keadaan sekarang, atau menunjukkan sikap hedonis, atau meneladani sikap dan perilaku para tokoh. Jawabannya yang D, meneladani. Ini cukup jelas. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Cermati pernyataan berikut ini. 1. Menutupnya daun petai Cina di waktu senja. 2. Menutupnya daun putri malu bila disentuh. 3. Bertambah cepatnya tumbuhan kecambah di tempat gelap. 4. Membeloknya bunga matahari sesuai arah cahaya matahari. Berikut ini merupakan contoh peristiwa iritabilitas yang terjadi dalam kehidupan adalah titik-titik. 1 dan 3, B 2 dan 4, C 1 dan 3, atau D 1 dan 2. Jawabannya adalah 2 dan 4, yaitu menutupnya daun putri malu bila disentuh dan membeloknya bunga matahari sesuai arah cahaya matahari. Ya, menutupnya daun petai Cina di waktu senja itu disebut dengan gerak niktinasti, yaitu gerak tumbuhan karena faktor gelap. Kemudian bertambah cepatnya tumbuhan kecambah di tempat gelap disebabkan karena adanya hormon auksin, bukan peristiwa iritabilitas atau peka terhadap langsang ya, iritabilitas itu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Cermati sifat-sifat bangun datar berikut. 1. Jumlah ukuran keempat sudut dalam sama dengan 360. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Kedua, diagonalnya berpotongan tegak lurus. Bangun ruang yang memiliki ketiga sifat di atas adalah titik-titik.
A. Persegi dan layang-layang, B. Belah ketupat dan persegi, C. Layang-layang dan trapesium, atau D. Jejer genjang dan persegi panjang. Jawabannya adalah B. Layang-layang sudut yang berhadapan tidak sama besar. Trapesium kedua diagonalnya berpotongan, tidak tegak lurus. Jejer genjang kedua diagonalnya berpotongan, tidak tegak lurus. Persegi panjang kedua diagonalnya berpotongan, tidak tegak lurus. Soal berikutnya. Diketahui X dan Y memenuhi persamaan 2X min Y sama dengan 4. Kemudian X min 2Y sama dengan 8. Maka nilai X dan Y adalah titik-titik. Apakah A negatif 4,0 atau B 0 dan negatif 4, atau C 0 dan 4, atau D 4 dan 0? Jawabannya 0 dan negatif 4. Ini ada dua persamaan. Yang pertama 2X min Y sama dengan 4. Maka bisa kita rubah menjadi Y sama dengan 2X min 4. Kemudian persamaan yang kedua, X min 2Y sama dengan 8. Y-nya kita ganti dengan 2X min 4 ya. Sehingga didapatkan hasil X min 4X plus 8 sama dengan 8. Min 3X sama dengan 0, X sama dengan 0. Karena X-nya sama dengan 0, maka Y-nya, Y jamaknya 2X min 4, maka Y-nya sama dengan negatif 4. Nomor 16. Dua garis berikut, yaitu 4X min Y plus 2 sama dengan 0, kemudian Y sama dengan 4X plus 1 adalah titik-titik. Ya, jawabannya adalah sejajar. Nah, garis 1 4X plus 4X min Y sama 4X min Y plus 2 sama dengan 0, sehingga Y sama dengan 4X plus 2. Ini gradiennya 4. Kemudian garis kedua, Y sama dengan 4X plus 1. Gradiennya 4. Gradien itu bilangan yang berada di sebelah kiri X ya. Karena M1 dan M2 sama, maka kedua garis tersebut dikatakan sejajar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Rembulan, kau berjalan di atas bumi pertiwi dengan sinar keagungan, walau sesaat kita bertemu di malam hari. Lirik bermajas untuk melengkapi puisi tersebut adalah titik-titik. Apakah A. Dia bermanfaat sekali, B. Rembulan menyinari bumi, C. Engkau tersenyum padaku, atau D. Cahayanya bersinar terang? Ya, jawabannya adalah engkau tersenyum padaku. Nah, ini merupakan majas personifikasi. Berikut ini yang termasuk gejala alam abiotik yang dipengaruhi oleh gejala alam biotik, seperti batuan yang ditumbuhi ya, batuan yang ditumbuhi lumut adalah titik-titik. Jawabannya adalah pelapukan. Ini cukup jelas, soal nomor 18. Berikutnya, bayangan titik P dan Q oleh refleksi terhadap garis Y sama dengan min X adalah P aksen 3,5 dan Q aksen 4,6. Maka koordinat titik P dan Q adalah titik-titik. Ini pilihan jawabannya. Jawabannya adalah yang A.
P itu negatif 5, negatif 3, kemudian Q-nya negatif 6, negatif 4. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X, caranya X menjadi Y dan Y menjadi X. Tandanya juga dibalik ya, apabila positif menjadi negatif dan apabila negatif menjadi positif. Saya ambil contoh misalnya yang P 3,5. Nah, dicerminkan tadi hasil pencerminan dari Y sama dengan negatif X ya. Maka ini akan menjadi negatif 5, negatif 3. Dibalik jadi Y, X, kemudian tandanya juga dibalik. Yang tadinya positif menjadi negatif. Nomor 2, menurut aturan yang ada yang dapat menjadi warga negara Indonesia antara lain adalah anak yang lahir di wilayah negara RI yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara RI selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Dengan melihat aturan yang terdapat UU Kewarganegaraan, maka NKRI menganut asas ius soli, bipatret, apartheid, atau ius sanguinis. Jawabannya adalah ius soli. Ius soli itu asas menentukan kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya. Bipatret yaitu orang yang memiliki kewarganegaraan ganda, sedangkan apartheid yaitu orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Sedangkan ius sanguinis asas penentuan kewarganegaraan seseorang yang ditentukan oleh pertalian darah atau keturunan. Nah, Bapak Ibu, beberapa soal, ada 20 soal tadi yang sudah saya bahas. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu dalam persiapan untuk menghadapi seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara subscribe, kemudian aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video bermanfaat berikutnya.